Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadedian Satika Hermani 18650065. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen proyek TI, yaitu materi 6 fase analisis. Baik, langsung saja. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut functional specification atau spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan VS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan fase tersebut, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut gambar 61 adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ADC. Pertama, pendefinisian user, kedua, pendefinisian antarmuka user. Spesifikasi fungsi atau the functional specification. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisi antarmuka user seperti di atas: menu perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, FS juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan, dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. FS mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Garis besar FS. Outline of the FS. Pertama, judul halaman, daftar isi, gambaran sistem, ikhtisar sistem, tujuan utama, kelima kebutuhan sistem, 6 deskripsi komponen, 7 pengiriman yang lain, 8 perubahan spesifikasi, 9 penerimaan, 10 user dan interface tim proyek, tanggung jawab user, istilah, kondisi, dan asumsi. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Untuk menulis yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembacaan non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu, kita harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama, hindari janji yang sulit untuk dilakukan. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian yang lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian yang menjelaskan menu, from, query, dan report digunakan dalam user guide. Case software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis, contohnya Excalator. Excalator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram tingkat tinggi, seperti pada gambar, kemudian memecah DVD ke level-level berikutnya lebih rendah. Meninjau kembali perencanaan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya. Desain, programming, sistem tes selama pelaksanaan rencana berikutnya.
Programmer kunci atau terancang mengundurkan diri. Komputer pengembangan tidak tersedia. Peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat waktu dibutuhkan. Paket software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja. Sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak berwujud. Kesimpulan dari fase analisis, diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaian jika tidak disetujui antara individu-individu atau departemen yang menyebabkan analisis paralisis. Ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.